adik-adik semuanya sehat-sehat. Dan selamat hari Minggu ya adik-adik ya. Nah adik-adik, kita bersyukur kepada Tuhan hari ini kita boleh diberikan tubuh yang sehat. Kita juga masih bisa beribadah kepada Tuhan meskipun masih online. Tapi kita mau datang kepada Tuhan dan kita ingin mengucap syukur untuk hari yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kesempatan untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Saya mengajak adik-adik semua untuk menaikkan satu pujian. Selamat pagi Bapa. Katakan selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Mari kita masuk dalam doa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih setia Tuhan buat kami semua. Hari ini kami sudah siap untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah mengundang kami untuk datang di hadapan-Mu. Kami ingin memuji, kami ingin menyembah nama Tuhan, dan juga kami ingin mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, saya mau tanya hari ini adik-adik, ada gak sukacita di dalam hati? Ada gak? Ayo, kalau kita lagi bersuka cita di dalam hati kita, pasti semua itu akan terlihat dari raut wajah kita. Ya, kita akan tersenyum, kita akan merasa sangat bahagia karena ada sebuah sukacita yang besar di dalam hati kita. Tuhan Yesus ada di dalam hati kita dan Dia memberikan sukacita itu buat kita semua. Kalau sedih,
Kita ingat sama Tuhan Yesus. Kita minta Tuhan Yesus, tolong saya, berikan saya sukacita supaya saya tidak sedih lagi. Ya, adik-adik ya. Sekarang Lause mau mengajak kita untuk menaikkan satu pujian, adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bahagia bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bahagia bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah sukacita di hatiku. Di mana? Di hatiku. Di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bahagia bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bahagia bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bahagia bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bahagia bersukacita, kasih Tuhan diam di hatiku. Biarlah kasih Tuhan selalu ada di dalam hati kita dan kita bersukacita. Adik-adik, sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan. Ayo, mari kita siapkan handphone kita, minta papa mama untuk bantu kita, dan kita bisa scan barcode di layar ini. Kita akan menaikkan satu pujian, Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa ya untuk persembahan pada hari ini. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang Tuhan sudah berikan buat kami. Hari ini kami memberikan sebagai tanda ucapan syukur kami kepada Tuhan atas berkat-berkat yang sudah kami terima sepanjang minggu ini. Terima kasih ya Tuhan, berkati persembahan kami. Biarlah persembahan kami ini akan memuliakan nama Tuhan dan kiranya boleh memperluas pekerjaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap semuanya untuk dengar firman Tuhan? Tapi sebelum kita dengar firman Tuhan, kita memuji Tuhan dulu, ya. Nah, Lause mau ngajak kita untuk menaikkan satu pujian yang berjudul Mata Kecil Ini. Biarlah mata kecil kita, mulut kecil kita
tangan dan kaki kecil kita ini biarlah bisa melakukan perkara yang besar. Dan biarlah kita semua boleh menjadi alatnya Tuhan dan dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Ayo kita akan naikkan pujian ini sama-sama ya. Mata kecil ini. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Yang tak pernah dibayangkan dan tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Yang tak pernah dibayangkan dan tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Yang tak pernah dibayangkan dan tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Bagi orang yang percaya padanya. Bagi orang yang percaya padanya. Biarlah kita boleh dipakai untuk kemuliaan Tuhan dan kita boleh melakukan firman Tuhan. Hai adik-adik, senang sekali Lause bisa bertemu lagi dengan kalian semua walaupun secara online. Wah, siapa di sini yang tadi pagi sudah sarapan? Atau mungkin ada yang sudah mandi Lause? Atau ada yang sudah minum susu, sudah sempat main-main dulu sebelum mengikuti sekolah minggu? Ada? Wah, kalau ada yang sudah seperti itu, pasti sekarang sudah seger ya, tidak lagi ngantuk. Karena kalau lagi ngantuk, langsung mau minta adik-adik semua untuk bisa minum dulu sekarang, atau bisa bangun dulu dari tidurnya, bisa sambil duduk waktu mendengarkan cerita ini supaya tidak tertidur lagi.
Oke adik-adik, sebelum kita mulai cerita kita pada hari ini, langsung mau ajak kita sama-sama berdoa. Kita mau meminta pertolongan Tuhan supaya kita bisa sama-sama mengerti dan bisa belajar apa sih yang Tuhan mau ajarkan di dalam hidup kita melalui firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sangat sayang kepada setiap kami. Terima kasih sudah menjaga tidur kami, dan sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau yang menolong setiap kami, sehingga hati kami mau taat untuk mendengarkan, dan juga Tuhan tolong Lause Raisa yang akan menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini sebelum Lause bercerita, Lause mau tanya nih, siapa yang pernah dijahati temannya? Atau pernah ada orang yang melakukan hal yang tidak baik kepada adik-adik? Lause kasih contoh ya, misalnya siapa di sini yang pernah dibully sama temannya waktu di sekolah, atau pernah ada teman yang suka ejek-ejek, suka menghina aku, Lause. Atau mungkin di sini pernah ada yang temannya kasarin adik-adik, entah itu pukul atau mungkin disenggol. Nah, ada yang pernah mengalami? Ada? Wah, kalau Lause sekarang tidak, tapi dulu waktu kecil pernah ya, waktu Lause SD ada tuh teman yang mainnya suka kasar. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita main sama teman ini bisa kena senggol atau pokoknya bisa sakit. Nah, Lause penasaran, apa sih respon adik-adik waktu ada teman yang melakukan hal-hal yang membuat adik-adik merasa sedih atau marah? Entah itu dia menghina atau melakukan kekerasan seperti mukulin atau kasar, atau mungkin bully, atau dia merebut barang milik adik-adik tanpa pinjam. Apa respon yang adik-adik berikan? Apakah membalas atau marah-marah kembali, atau adik-adik justru mendoakan mereka dan tetap menjaga emosi supaya tidak marah balik? Nah, seperti apa? Siapa nih yang tim pertama yang Lause, aku kalau digituin sama temanku ya aku balas? Ada di sini yang kayak gitu? Atau justru respon sebaliknya, Lause, aku kalau dibikinin seperti itu aku tidak membalas, tapi aku mendoakan orang itu kepada Tuhan. Wah, luar biasa ya kalau kalian melakukan sifat atau tanggapan yang respon yang kedua itu, yaitu respon yang bisa sabar dan bisa mendoakan orang itu, atau bisa pakai cara yang lain seperti berbicara baik-baik. Misalnya dia merebut barang adik-adik, adik-adik bukan balik marah atau balik kasarin, tapi bisa bicara baik-baik seperti, sorry, ini barangku ya, kalau kamu mau kamu boleh pinjam, atau kenapa ya kamu ambil tiba-tiba. Nah, jadi bisa bicara yang lembut-lembut seperti itu. Atau mungkin bukan cuma pengalaman bersama teman-teman, ada di sini yang pernah kena marah, kena omel sama mama dan papa, atau mungkin sama oma dan opa, yang kalian tuh rasanya nggak suka. Kenapa sih aku dimarah-marahin terus? Nah, waktu ada kejadian yang kurang enak seperti itu, apa respon adik-adik? Apakah balik berteriak kepada mama dan papa? Atau justru respon sebaliknya yang menunjukkan kalian adalah anak-anak terang, anak-anak Kristus. Kalian tidak marah-marah kembali, tapi mau menerima itu dan coba mendengarkan apa yang mama papa mau, dan setelah itu berdoa. Nah, wow, luar biasa ya. Kalau di sini ada yang berespon seperti cara yang kedua. Nah, hari ini cerita yang akan Lause sampaikan berkaitan juga dengan respon orang-orang ini kepada orang lain yang sudah menjahati mereka.
Nah, jadi dahulu, waktu zaman dulu, ini kisah nyata yang terjadi kepada Rasul Petrus dan Rasul Yohanes. Nah, mereka itu senang memberitakan firman Tuhan tentang Tuhan Yesus. Dan juga mereka senang mengunjungi orang-orang yang sakit, orang-orang yang hidupnya lagi susah. Mereka senang untuk pergi berdoa dan bahkan bisa menyembuhkan orang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, waktu mereka lakukan itu, mereka tidak membanggakan diri seperti, oh lihat nih, ini semua karena kehebatanku sehingga aku bisa menyembuhkan orang-orang ini. Tidak, tapi justru mereka sadar kalau itu semua kuasa dari Tuhan Yesus sehingga mereka bisa membantu dengan cara menyembuhkan orang, mendoakan orang. Jadi itu semua adalah kuasa dari Tuhan yang diberikan kepada mereka. Nah, jadi nama Tuhan saja yang dimuliakan saat mereka melakukan itu. Tapi ketika mereka melakukan kebaikan-kebaikan ini, ada orang-orang yang tidak suka, yaitu para imam besar yang ada di bait suci waktu itu. Mereka tidak suka, mereka iri karena mereka rasa, kok sekarang orang-orang lebih percaya kepada rasul-rasul ini ya? Kenapa orang-orang sekarang tidak membangga-banggakan atau mencari kami? Padahal sebelumnya selalu pergi ke imam besar atau minta tolong ke mereka seperti itu. Nah, terus apa yang imam besar lakukan? Mereka menangkap Rasul Petrus dan Rasul Yohanes dan memasukkan rasul ini ke penjara, adik-adik. Aduh, dikurung di dalam penjara. Ada di sini yang pernah ke penjara? Aduh, apalagi penjara zaman dulu sangat tidak enak. Karena zaman dulu belum ada listrik. Jadi di penjara tuh masih pakai lilin atau mungkin obor biar terang. Pokoknya nggak enak. Di penjara nggak ada AC, nggak ada kipas angin, panas. Nah, jadi Rasul Petrus dan Rasul Yohanes ini ditangkap dan dimasukkan. Tapi apakah respon mereka marah-marah atau respon mereka nggak terima? Kan ini kita nggak salah, kenapa justru dimasukin di penjara? Tapi mereka tidak berespon seperti itu, adik-adik. Tapi waktu di penjara mereka berdoa kepada Tuhan. Mereka tetap taat, tidak melakukan kejahatan, entah itu melarikan diri atau kabur. Mereka tidak melakukan itu, adik-adik. Sampai suatu hari tiba-tiba ada yang datang di dalam sel tahanan mereka. Nah, yang datang ini bercahaya. Siapakah dia? Ternyata itu adalah malaikat yang diutus Tuhan untuk menolong Rasul Petrus dan Rasul Yohanes. Nah, malaikat ini berkata kepada Rasul Petrus dan Rasul Yohanes untuk pergilah dan beritakanlah firman Tuhan di bait suci. Wah, adik-adik, Rasul Petrus dan Rasul Yohanes langsung taat. Seketika itu juga mereka bisa terbebas dari penjara itu. Dan waktu orang-orang kepala-kepala penjara dan petugas di penjara datang ke tahanan mereka dan lihat, udah gak ada Rasul Petrus dan Rasul Yohanesnya. Terus tiba-tiba ada orang yang lari-lari dan kasih tahu, hey, Rasul Petrus dan Rasul Yohanes sekarang lagi memberitakan Injil, memberitakan firman di bait suci. Tambah kaget orang-orang ini, adik-adik. Mereka bingung siapa yang menyelamatkan Rasul Petrus dan Rasul Yohanes. Ternyata ada malaikat Tuhan yang menyelamatkan. Wow, adik-adik, mungkin kalau saat ini kita merasa bingung ya, karena kita nggak pernah lihat malaikat, terus nggak pernah dengarkan itu di kehidupan nyata. Tapi ini benar-benar terjadi, adik-adik, waktu itu. Karena Tuhan sangat berkuasa dan sanggup menolong Rasul Petrus dan Rasul Yohanes. Nah, begitu juga dengan kita. Waktu kita ada masalah, kadang-kadang tuh respon kita yang ingin kita tunjukkan duluan adalah marah-marah atau membalas di saat orang lain sudah berbuat jahat kepada kita. Tapi ternyata kalau kita berdoa kepada Tuhan, apa yang kita rasakan?
hati kita bisa menjadi lebih tenang. Kita bisa menahan emosi kita untuk tidak marah-marah atau membalas. Dan itulah yang seharusnya ditunjukkan oleh anak-anak terang, anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak boleh membalas makian dengan makian. Kita tidak boleh membalas kalau ada teman yang bully, oh kita balik bully. Nah, tidak, karena itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Jadi yang dapat kita lakukan adalah berdoa dan percaya Tuhan akan menolong kita untuk bisa sanggup melewati setiap masalah yang saat ini kita sedang hadapi. Mungkin sekarang adik-adik ada yang sedang sedih atau sedang marah karena sesuatu hal. Nah, adik-adik bisa cerita kepada Tuhan Yesus. Di saat adik-adik berdoa, meskipun kita nggak bisa lihat Tuhan Yesus, tapi kita percaya Tuhan Yesus mendengar dan akan menolong kita. Tuhan Yesus akan memberikan pertolongan di waktu yang tepat dan juga menolong kita supaya kita bisa sabar, bisa taat. Nah, adik-adik, tadi kita sudah dengarkan cerita. Nah, kita punya ayat hafalan. Ayat hafalannya dari Mazmur 54 ayat 6 yang berkata, "Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku." Yuk sekali lagi hafalkan bersama Lause. Mazmur 54 ayat 6. "Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku." Mari kita sama-sama percaya ayat ini biar kita bisa ingat terus di dalam kehidupan kita kalau ada Tuhan loh yang menolong kita. Tuhan tidak membiarkan kita sendirian. Oke adik-adik, yuk mari sama-sama berdoa dengan Lause. Tuhan Yesus, terima kasih karena melalui cerita hari ini kami boleh belajar dan boleh diingatkan lagi bahwa Tuhan senantiasa ada untuk menolong kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Meskipun kami tidak bisa melihat Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Yesus ada di dalam hidup kami. Tuhan, ajarlah kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang taat, yang bisa mengontrol emosi kami, yang bisa lebih sabar, yang bisa tidak membalas apa yang orang lain lakukan kepada kami yang jahat. Biarlah kami dapat memancarkan terang Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai ketemu di minggu depan dengan cerita firman Tuhan lainnya. Dah. Adik-adik, gimana firman Tuhannya hari ini? Waduh, luar biasa firman Tuhannya. Bagus banget ceritanya ya. Biarlah firman Tuhan itu boleh tetap kita ingat dan kita tanam di dalam hati kita. Tidak cuma tanam dalam hati saja, tapi kita juga harus melakukannya dalam kehidupan kita. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Yuk kita akan menaikkan satu pujian, Bapa terima kasih. Dengan sikap doa ya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami boleh memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Biarlah seluruh ibadah kami pada hari ini boleh memuliakan nama Tuhan
dan berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami untuk seluruh kegiatan kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, happy Sunday. Sampai ketemu minggu depan. Bye.